hari ini dari jam 9 sampai jam kira-kira jam 11 ya. Oke, nanti 2 jam. Materinya masih melanjutkan yang kemarin mengenai AMDAL dan tipe-tipenya atau kategorinya. Kemarin kita udah membahas mengenai kategori ya, ada kategori A, B, sama C. Nanti lagi ada beberapa tipe yang lain yang harus juga diketahui. Lalu ada namanya perubahan dokumen. Jadi di perjalanan waktu dokumen AMDAL juga bisa mengalami perubahan. Nanti bagaimana tata caranya jika mau ada perubahan, harus dibikin seperti apa dokumennya, apa yang harus dilakukan, dan bagi si pelaku usaha jika mau ada perubahan kegiatan atau perubahan usaha, apakah yang harus diperbaiki dari dokumen lingkungannya, dokumen AMDAL-nya. Itu yang nanti kita akan bahas hari ini. Sudah mulai banyak, kita buka aja ya slide-nya. Sebentar. Oke, sudah terlihat slide-nya? Ada? Sudah, Pak. Terlihat, Pak. Ada ya. Oh ya, nanti kalau misalkan di tengah jalan suara saya atau gambarnya berhenti terputus, tolong kasih tahu ya. Karena saya nggak bisa mengecek di sini. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan pembahasan kita dari mulai format penyusunan AMDAL. Untuk penyusunan AMDAL, formatnya sudah ditetapkan. Mungkin di pertemuan sebelum UTS sama Bu Nadia sudah dibahas sedikit mengenai format untuk kerangka acuan. Nanti juga ada lagi format untuk AMDAL-nya. Sekilas saya membahas ulang dari pembahasannya Bu Nadia untuk kerangka acuan. Kita juga lihat lagi untuk lebih mengingatkan sama lebih memahami. Jadi nanti di kerangka acuan ada format bakunya ya,
bab-babnya apa aja yang harus dibahas, isinya apa aja. Lalu nanti setelah kerangka acuan masuk ke dokumen andal. Ini mungkin slide ini pernah kalian lihat di bahasannya Bu Nadia. Nah, kita bahas kembali ya, kita ulas kembali. Jadi nanti di beberapa bab ataupun subbab pada pembuatan kerangka acuan di dokumen andal ada beberapa pengulangan yang harus dibahas kembali. Untuk keluhan bab yang tergambarkan ada 3 bab yang wajib dituliskan, yaitu mengenai pendahuluan, pelingkupan, dan metode studi. Untuk pendahuluan nanti yang akan dibahas di sana adalah latar belakangnya, yaitu latar belakang rencana si pelaku usaha ataupun si pramakarsa, maksudnya untuk melakukan kegiatan apa. Jadi nanti disebutkan latar belakangnya, mereka akan melakukan kegiatan apa dan kenapa harus dilakukan studi andal, apa alasannya, dan kenapa harus dinilai di tim penilai atau tim komisi andal kabupaten, apakah tim penilai amdal provinsi ataupun tim penilai amdal pusat. Kenapa harus ke sana dinilainya atau diajukannya. Itu nanti dibahas di latar belakang. Lalu tujuan rencananya apa? Tujuan untuk melakukan usaha yang akan yang dilaksanakan oleh si pemakarsa ini, apa tujuannya? Lalu tujuan untuk melakukan kegiatan ini atau studi andal ini apa tujuannya, nanti dijelaskan. Lalu pelaksanaan studinya. Nah, di sini pelaksanaan studinya terdiri dari pelaku usahanya, baik itu si pemakarsanya atas nama PT apa yang akan melakukan usaha ini, di mana alamatnya, lalu siapa pimpinannya, direktur siapa, nanti dibahas. Lalu selain untuk pemakarsanya, identitas pemakarsa juga identitas si penyusunnya. Identitas si penyusun itu siapa, konsultannya siapa, atas nama PT apa ataupun CV apa yang menyusunnya, lalu siapa aja orang-orangnya si tim penyusun tadi, lalu sertifikasi si penyusunnya nanti disebutkan. Dia punya sertifikat sebagai ketua atau KTPA ataupun sebagai anggota KTPA, anggota tim penyusun. Nanti itu dijelaskan di situ, diuraikan nomor sertifikatnya berapa, apakah masih berlaku atau tidak, nanti digambarkan di bab 1. Lalu di bab kedua yaitu pelingkupan. Pelingkupan terdiri dari beberapa subbab ya. Yang paling awal itu mengenai deskripsi usaha kegiatannya. Jadi nanti dijelaskan di perusahaan, si pelaku usaha akan membuat apa di dokumen amdal ini, apa rencana kegiatan yang akan dilaksanakannya. Nah, dijelaskan dari awal, apakah mau membuat pabrik, apakah mau membuat hotel, atau mau bikin sarana pendidikan ataupun sarana pariwisata dan sebagainya. Nanti dibahas di sini di deskripsi usaha. Lalu ada deskripsi rona awal. Jadi nanti tempat atau lokasi yang akan dilakukan kegiatan digambarkan dulu. Seperti apa tempatnya? Apakah berupa lahan sawah pertanian sebelumnya? Apakah lahan kosong bekas perkebunan ataupun bekas hutan mak belukar dan sebagainya. Nanti dibahas di situ rona awalnya apa. Jadi sebelum ada kegiatan ini, dulu lokasinya berbentuk apa? Akan berbentuk tanah kosong ataukah berbentuk mungkin dulu sempat ada sedikit rumah, beberapa kapling rumah yang dijual oleh si pemakarsa, dibeli tanahnya. Jadi nanti akan dirombak
menjadi kegiatan baru seperti itu. Nanti dijelaskan ya kronologi awal seperti apa sebelum ada kegiatan ini. Setelah itu digambarkan juga hasil dari pelibatan masyarakat. Jadi nanti sebelum dilakukan kegiatan ini, si pelaku usaha harus melakukan semacam diskusi ataupun semacam pemberian keterangan kepada masyarakat yang ada di lokasi kegiatan. Nanti mereka mau bikin apa di lokasi tersebut, nanti dijelaskan ke pihak masyarakat ya, baik itu dari struktur pemerintahan terkecil kayak RT, RW ataupun lurah, juga beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang ada di situ. Nanti dijelaskan dalam bentuk semacam rembukan atau riungan diskusi kecil. Nanti di situ dicatat hasil diskusinya, dituangkan dalam bentuk notulensi. Nanti notulensinya dibahas di dokumen ini. Selain diskusi juga nanti ada hasil dari pengumuman secara tertulis, baik itu di media massa ataupun di papan pengumuman di lokasi-lokasi tertentu. Jadi si Pamekasan bisa memasang pengumuman baik itu di koran yang lokal ya, ataupun di papan pengumuman kayak semacam spanduk. Dari spanduk dipasang di lokasi kegiatan bahwa di lokasi ini akan dilakukan kegiatan pada lahan seluas sekian hektar. Lalu jika ada yang melakukan berencana untuk memberikan tanggapan ataupun saran ataupun koreksi, bisa dilayangkan ke alamat sekian, nomor kontaknya di mana, nanti disebutkan di situ di spanduknya. Jadi nanti di situ semacam menjaring informasi dari warga sekitar yang ada di lokasi, apakah ada keluhan atau tidak, apakah ada saran, apakah ada masukan, nanti bisa disampaikan melalui sarana informasi tersebut, baik itu berupa surat ataupun berupa telepon dan sebagainya. Nanti disampaikan di situ alamatnya kemana yang harus dituju. Nanti itu hasil dari pengumuman. Jika ada masukan dari masyarakat, nanti dicatat dan dimasukkan ke dokumen kerangka acuan ini sebagai bukti dari hasil adanya pelibatan masyarakat atas rencana usaha kegiatan yang akan dilaksanakan. Lalu mengenai dampak penting, nah ini juga dibahas di kerangka acuan. Jadi dari hasil konsultasi dengan masyarakat, baik itu secara face to face, diskusi langsung ataupun secara tidak langsung lewat pengumuman sama media massa, nanti di situ dijaring kira-kira dampak penting yang akan muncul akibat dari rencana kegiatan ini apa. Nah itu di situ nanti di data di list dampak pentingnya, baik itu dari segi sosial, dari segi lingkungan, dari segi transportasi, jika ada dampak penting ke transportasi ya, ataupun ke misalkan kemacetan dan sebagainya. Itu nanti dibahas di situ, kira-kira dampak yang akan muncul apa aja, di list. Baik itu contohnya untuk lingkungan ya, nanti dampak ke kualitas air, jika ada dampaknya kegiatan terhadap kualitas air di sekitar kegiatan, baik itu air sungai ataupun air tanah, itu juga akan menjadi perhitungan, menjadi bahan kajian. Lalu terhadap kualitas udara juga nanti apakah ada dampaknya, itu nanti ditentukan juga di situ. Semuanya yang kira-kira akan muncul, yang kira-kira akan terdampak di list semua, nanti disampaikan di subbab ini dampak penting hipotetik. Lalu ada lagi namanya batas wilayah studi sama batas waktu kajian. Nah, nanti dibuatkan semacam peta
Nanti di kerangka acuan ini, di buku ini nanti ada beberapa peta yang harus dilampirkan, baik itu peta administrasi ya, peta wilayah desa ya, wilayah desa, kecamatan, sama kabupaten digambarkan. Lalu ada peta peta kegiatan, peta rencana kegiatannya itu batasannya di mana aja. Apakah hanya di satu desa, apakah bisa sampai loncat ke 2 desa, itu digambarkan seperti itu. Lalu ada lagi batas batas yang kira-kira terdampak secara lingkungan. Misalkan ada di situ ada di lokasi ada sungai, ya, sungai yang melintang di tengah-tengah lokasi kegiatan. Nanti itu tergambarkan di situ sungainya dari mana ke mana yang akan terdampak akibat kegiatan ini. Jadi nanti di situ dimasukkan ke dalam petanya, ke wilayah studinya. Lalu batas waktu kajian. Kalau batas waktu kira-kira digambarkan di sini waktu pengerjaan usaha ini dari mulai tahapan awal ya, tahapan pembelian lahan, pembelian tanah, lalu tahapan pengolahan tanah atau pengerjaan tanah, konstruksi ya, dari tahapan konstruksi sampai ke tahapan mulai operasi, itu kira-kira butuh waktu berapa lama. Itu harus digambarkan waktu kajiannya kira-kira butuh berapa lama, lalu sampai dengan misalkan selesai tahapan konstruksi, mulai ke tahapan operasi, kira-kira beroperasinya berapa lama. Kalaupun misalkan tidak ada waktu berhentinya, kira-kira terus sampai seterusnya, berarti nanti dikasih batas waktu untuk studi AMDAL ini sampai berapa tahun, karena nggak mungkin sampai dia terus berjalan operasi pasti lama, kecuali kalau kegiatan yang ada umurnya. Ada beberapa kegiatan yang ada umurnya, jadi dia setelah selesai tutup, pindah lagi ke kelas yang lain. Nah, itu bisa nanti ada batas umurnya. Contohnya misalkan ada semacam TPA sampah, itu mungkin ada umurnya. Jika sudah mencapai sekian puluh tahun, dia pasti akan ditutup, pindah lagi ke lokasi lain. Atau misalkan pertambangan mineral, baik itu migas ataupun yang tambang batuan, itu juga ada umurnya. Setelah 10 tahun, dia pasti habis di bahan mineralnya, lalu akan di-stop, akan direklamasi lahannya, tidak akan dipakai lagi. Itu pasti ada umurnya. Ada yang kegiatan yang ada umurnya, ada yang nggak ada. Kalau yang nggak ada umurnya berarti si penyusun AMDAL-nya kira-kira akan membatasinya sampai kajiannya sampai berapa lama. Nggak mungkin, karena kan yang nggak ada umurnya kan nggak terbatas, jadi dipatok aja kira-kira berapa tahun akan mulai pembahasan kajiannya, seperti itu. Lalu metode studi ini di sini hanya, kalau di kerangka acuan hanya berupa semacam rencana itu aja, rencana perhitungannya aja, nggak sampai ke analisisnya. Jadi ini hanya metode awal aja atau cara-cara perhitungannya aja, rumus-rumusnya yang akan digunakan apa aja. Lalu strategi untuk mencapai si kajian tersebut seperti apa? Apakah dengan cara pengujian, apakah dengan cara simulasi matematis, seperti apa? Jadi nanti itu digambarkan di sini hanya berupa rencananya aja, nggak sampai ke analisisnya. Nanti analisis ada di AMDAL. Jadi nanti ini akan berlanjut ke AMDAL untuk evaluasinya atau analisisnya. Kalau di kerangka acuan hanya semacam gambaran rumus awalnya aja yang akan digunakan seperti apa. Lalu rencana pengerjaan analisisnya mau pakai metode apa? Apakah metode
sampling secara secara manual, misalkan sampling udara mau disampling ya, di lokasi apa aja, sampling airnya, sampling air sungainya mau disampling dengan titik yang di lokasi yang mana aja, itu nanti digambarkan di kerangka acuan. Tapi belum sampai ke hasil. Nah, itu bedanya. Nanti hasilnya ada di AMDAL. Jadi di sini di kerangka acuan hanya berupa rencananya aja, nggak sampai ke analisisnya. Nah, setelah kerangka acuan dibuat, lalu dibukukan menjadi satu buku, lalu dinilailah oleh tim komisi penilai AMDAL. Bisa itu dari dari pemerintah kabupaten ataupun pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat, tergantung dari kewenangan untuk menilainya. Nanti itu biasanya tergantung dari jenis usahanya. Kalau jenis usahanya yang kira-kira strategis nasional, itu biasanya tim penilainya dari pusat, dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kalau misalkan kira-kira lokasi usahanya antar kabupaten, jadi beberapa kabupaten bisa terdampak, maka nanti tim penilainya dari provinsi. Nah, tapi kalau misalkan hanya yang terdampaknya hanya satu kabupaten aja, berarti tim penilai AMDAL-nya adalah tim penilai kabupaten. Jadi dari DLH kabupaten seperti itu. Jadi nanti setelah buku kerangka acuan AMDAL ini selesai disusun, nanti masuk ke tim penilainya, tim penilai AMDAL-nya, baik itu tim penilai kabupaten, provinsi ataupun pusat. Nanti dinilai, setelah dinilai dinyatakan misalkan oke, disetujui, bisa lanjut ke AMDAL. Kalau misalkan masih perlu ada perbaikan, nanti perbaikan dulu. Dikasih waktu oleh tim penilai atau tim komisi penilai AMDAL, KPA ya, disuruh diperbaiki dulu apa yang harus dirubah, yang harus ditambahkan, nanti dikasih waktu kira-kira seminggu atau 2 minggu, lalu dikirim ulang ke tim penilai per hasil perbaikannya, baru boleh masuk ke step berikutnya, itu step penyusunan dokumen AMDAL. Nah, dokumen AMDAL ini isinya hampir sama dengan dokumen kerangka acuan, cuma lebih mendetail, lebih membahas ke evaluasi, ke analisis. Jadi nanti beberapa ada yang sama seperti ini ya. Ini ada tanda panahnya ya. Kayak deskripsi rencana usaha kegiatan nanti akan dibahas ulang. Cuma kalau untuk ini AMDAL ini hanya dibahas secara ringkas saja, karena yang detailnya sudah ada di bab 2. Mungkin nanti akan dirangkum beberapa item yang penting, yang poin-poin penting nanti dikajikan di dokumen AMDAL ini. Jadi nggak semuanya, karena yang detail sudah ada di kerangka acuan. Lalu ini DPH, dampak penting hipotetik juga nanti dirangkum lagi, yang sudah dibahas secara detail menyeluruh di kerangka acuan, beberapa poin-poin penting yang mungkin akan terdampak dari segi lingkungan, dari segi sosial, segi kesehatan masyarakat dan sebagainya, itu dirangkum, diringkas, masukin ke bab 1 di dokumen AMDAL-nya. Jadi nanti ada DPH. Batas wilayah studi dan batas kajian juga sama, disajikan ulang di dokumen AMDAL. Jadi peta-peta kegiatan, peta wilayah studi, sama periode waktu pengerjaan usaha ataupun tahapan konstruksi, operasi dan seterusnya, itu ditampilkan lagi di dokumen AMDAL. Jadi ini mengulangi ya, hampir sama yang bab 1 di dokumen AMDAL, hampir sama dengan yang ada di kerangka acuan. Lalu bab 2-nya di dokumen AMDAL ini mulai agak sedikit lebih mendalam, lebih mendetail. Di kerangka acuan sudah ada mengenai deskripsi rona awalnya. Nah, nanti di buku AMDAL
juga ada mengenai deskripsi rona awal, cuma di sini lebih mendetail. Nah, kalau dari kerangka acuan hanya membahas gambaran umum aja rona awal seperti apa. Kalau yang di Andal nanti kira-kira dari rona awal tadi dianalisis kira-kira komponen apa aja yang akan terdampaknya. Misalkan deskripsi rona awalnya misalkan lahan pertanian. Nah, lahan pertanian ini dari lahan pertanian ini yang awal sebelum ada kegiatan kira-kira yang terdampak apanya? Apakah dari segi ketahanan pangan masyarakat di situ apakah akan terdampak yang tadinya sawah menjadi bukan sawah seperti itu. Lalu misalkan kondisi sungainya di awal sebelum ada kegiatan sungainya mungkin masih bersih. Apakah mungkin nanti akan terjadi pencemaran jika ada kegiatan yang akan dilakukan ini atau tidak. Jadi nanti komponen lingkungannya di bab 2 ini sudah mulai mendetail bahasannya. Lalu juga membahas masalah beberapa kegiatan yang ada di sekitar lokasi. Nah ini di kerangka acuan nggak dibahas secara mendetail, tapi di Andal ini sudah mulai tergambarkan. Jadi di sekitar lokasi kegiatan, di sekelilingnya ya, apakah ada pabrik yang sudah lama berdiri sebelumnya, apakah ada misalkan ada perumahan masyarakat di situ, nanti itu dibahas di situ. Jadi di batas-batas wilayah sekitar lokasi rencana usaha ada apa aja nanti itu dijelaskan di sini. Mungkin di situ akan muncul dampak yang akan bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Itu tuh tujuannya. Jadi nanti kalau misalkan lebih banyak areal kegiatan yang sekiranya bisa mengumpulkan orang banyak, nah itu mungkin dampaknya akan lebih besar dibandingkan kegiatan yang kira-kira tidak ada pengumpulan atau pengkonsentrasian orang banyak di tempat tersebut. Jadi nanti bisa kelihatan, misalkan di situ di sekitar lokasi kegiatan ada rumah sakit, nah, itu pasti di situ ada pengumpulan orang banyak. Nah, itu mungkin dampaknya akan lebih terasa dibanding jika di sekitar kegiatan hanya semacam perkebunan atau persawahan kosong aja. Cuman dampaknya mungkin nggak terlalu. Ataupun misalkan di lokasi kegiatan di sebelahnya ada kampus, nah itu juga sama, pasti banyak orang yang mungkin bisa merasakan dampak dari kegiatan yang baru yang akan dilakukan ini. Juga itu merupakan identifikasi kira-kira dari kegiatan sekitar yang mana aja yang mungkin akan merasakan dampaknya. Itu bab 2-nya. Bab 3-nya ini dihitung kira-kira besaran dampaknya sebesar apa. Jadi nanti kan tadi sebelumnya di bab 3-nya mulai dihitung nih besaran dampaknya. Ini bab 3 di Andal ini merupakan hasil evaluasi, hasil analisis dari bab 3 di kerangka acuan atau di metode studinya. Nah, di bab 3 di kerangka acuan kan metode studi ya. Di situ ada subbabnya metode perkiraan dampak penting. Nah, ini dari metode perkiraan dampak penting ini nanti kan dianalisis. Ditelaah. Nah, hasil analisis ini masuk ke buku Andal di bab 3 juga. Nah, di situ dijelaskan kira-kira seberapa besar hasil yang diperoleh dari penghitungan atau penelahan dari metode studi
atau rumus yang ada di metode studinya. Nah, di situ dari rumus yang tersedia nanti dimasukkan angka-angkanya. Misalkan rumus untuk menghitung kemacetan. Nah, di kerangka acuan ada rumus untuk menghitung kemacetan. Jadi dalam jam-jam tertentu jumlah kendaraan yang melewati areal lokasi kegiatan ada berapa. Nah, setelah ada kegiatan yang baru ini bisa dihitung tuh perubahannya dengan adanya kendaraan yang lalu lalang yang masuk ke area lokasi, maka penambahan volume lalu lintas yang ada di situ menjadi berapa. Itu kan ada rumus satu. Nah, itu rumus di situ nanti masuk ke analisisnya. Kira-kira dengan hasil kegiatan baru ini jumlah volume kendaraan yang ada di jalan sekitar lokasi kegiatan menjadi bertambah berapa besar. Besarannya dihitung. Nah, dibandingkan antara keadaan semula zona awal sama keadaan setelah nanti akan ada rencana kegiatan. Jadi nanti berapa besarnya itu menjadi analisisnya, menjadi telahannya. Selain transportasi mungkin dari perhitungan ini kualitas udara. Misalkan dari zona awal kan nanti ada pengujian kualitas udara ambien. Nah, diuji itu zona awalnya sebelum ada kegiatan udara ambiennya kualitas udaranya sekian, parameter SO2-nya sekian, parameter NO2-nya sekian, parameter ozonnya sekian, itu nanti diuji ya di zona awal. Nah, setelah ada kegiatan ini, misalkan kegiatan yang baru ini akan menghasilkan emisi, ada proses yang mengeluarkan cerobong emisi. Nah, nanti di situ dengan adanya cerobong emisi ini, kira-kira kualitas udara yang nanti dihasilkan menjadi bertambah berapa besarannya. Nah, di situ ada rumusnya juga sama. Rumusnya ya sama dengan rumus dulu yang pernah kita bahas di mata kuliah PPKU juga ada rumus dispersi ya. Pernah belajar kan ya rumus dispersi. Semoga masih ingat. Nanti ada rumus dispersi. Di situ ada perkiraan kira-kira konsentrasi yang akan muncul akibat emisi cerobong ke udara ambien menjadi berapa konsentrasinya. Di situ bisa diperkirakan secara simulasi, secara perhitungan matematis. Nah, di situ juga masuk sebagai hasil analisis. Jadi walaupun kegiatannya belum dilakukan, kita bisa memperkirakan kira-kira dari kegiatan ini kualitas udara yang akan dihasilkan menjadi seberapa buruk hasilnya kualitas udaranya. Itu bisa diestimasi, diperkirakan dengan simulasi tadi, dengan contoh perhitungan yang ada di rumus yang tersedia, yaitu rumus dispersi. Itu contohnya lagi yang analisis kualitas udara sama analisis tadi kemacetan atau lalu lintas. Masih banyak lagi contoh-contoh perhitungan yang bisa dibahas, yang bisa dianalisis. Mungkin nanti akan kita bahas lebih detail di pertemuan-pertemuan berikutnya. Sekarang hanya teori umumnya aja. Nanti kalau masuk ke perhitungan nanti ada bab lagi, ada bahasannya lagi nanti di pertemuan berikutnya. Lalu untuk bab 4 yaitu evaluasi dampak lingkungan secara holistik. Nah, dari sini setiap komponen kegiatan yang terdampak
lalu dihubungkan dicari hubungannya, dicari korelasinya, apakah berkaitan tidak. Misalkan contohnya dari komponen lalu lintas, komponen transportasi, apakah ada hubungan dengan komponen udara? Nah, pasti ada, karena jumlah kendaraan yang bertambah, yang lalu lalang di lokasi kegiatan, pasti dia akan menghasilkan emisi dari knalpotnya. Dari Oke, langsung aja, sorry banget gue baru bisa VN sekarang. dari lubang, jadi gini teman-teman, teman-teman, itu nanti masuk ke emisi kendaraan. kan gue udah ngirimin rekaman di emisi kendaraan ini nah sok teman-teman dari bisa Saida, mempengaruhi Sila sama Ica kualitas udara di dilihat lokasi benar-benar tersebut. untuk corona disnat ini kita mundur ke Terkaitan tanggal 3. antara beberapa komponen dan komponen lainnya. Komponen mulai dari jam 8 transportasi atau dengan jam 9 tuh komponen ya, kualitas udara sampai itu berhubungan ke jam 10 atau enggak bisa dibilang ada 10 lah semacam intinya korelasinya. Itu di situ nanti dibahas di sini. jadi Kira-kira ini tuh komponen apa lagi nih yang mundur yang bisa dari yang sebelumnya yang bisa saling diperkirakan di tanggal 28, berkaitan. mundurnya ke tanggal 3, jadi barengan dulu acara fun game coba kita semua. gitu. Contohnya lagi Info yang antara agak komponen mendadak dari BO. kualitas air dengan Di sini komponen gue kesehatan minta ini masyarakat. sih Itu juga sama, ada ketersediaan hubungannya. kalian atau kesanggupan Jika kalian awalnya terkait kan kita ada 3 kegiatan airnya bersih, plus 4 lah istilahnya lalu sama di snap. diperkirakan dengan Jadi adanya di snap kegiatan baru ini plus akan mempengaruhi kegiatan kualitas air lomba di catur tempat dan tersebut. 2 fun game. Nah, dari kualitas air yang berubah kesediaan tadi kalian sama ke bisa jadi ada kemampuan hubungannya kalian buat kesehatan masyarakat yang tadi biasanya rangkaian mengikuti acara ini kalian sungai sanggup tersebut, atau enggak ataupun yang gitu. mungkin ada yang Itu ambil yang gue air minta buat dari kalian gitu para sanitasinya, buat mandi anak dan PEMUA lah sebagainya. Jadi seluruhnya. terdampak Nah, karena adanya apabila perubahan sanggup, kualitas air itu akibat usaha yang akan didirikan ini. Itu alasannya hubungan apa gitu. atau Kalau nggak sanggup juga keterkaitan alasannya antara itu apa, itu kualitas tolong air dikasih dengan tahu ke gua gitu. masyarakat. Masih ada lagi contohnya, masih banyak. Nanti dijelaskan semuanya komponen apa aja yang bisa saling berhubungan antara beberapa parameter seperti itu. Ini menjadi bab terakhir di andalnya. Lalu masuk ke ini ada 2 macam tata cara ya. Ini ada yang berdasarkan Permen LH nomor 16 2012. Ada yang baru ini, tata cara penyusunan berdasarkan Permen LH nomor 26 2018. Ini yang untuk kegiatan yang tercantum di OSS. Jadi jenis usaha atau kegiatan ini ada daftarnya, ada listnya. Sekarang sudah masuk ke list kegiatan yang bisa masuk ke online single submission. Jadi sistem kegiatan yang bisa didaftarkan melalui satu pintu secara online. Itu namanya OSS. Jadi nanti usaha atau kegiatan apa aja yang bisa masuk lewat single submission atau satu pintu, nanti di situ ada kode-kodenya, semacam kode KBLI ya, kodenya apa aja. Nah, untuk kegiatan yang pakai sistem OSS tersebut, ada panduannya khusus. Ini panduannya seperti ini. Bisa dibahas bisa dibuka di Permen LH nomor 26 tahun 2018 ini yang baru. Kalau yang tadi ini yang lama, ini mungkin yang usaha kegiatan yang di luar OSS, yang jenis usahanya tidak masuk ke daftar usaha yang bisa secara satu pintu atau single submission. Jadi kalau misalkan nggak masuk ke OSS, jenis usahanya pakai acuan yang ini, yang lama, yang 2012. Tapi kalau misalkan jenis usahanya ada di terdaftar di jenis usaha yang bisa masuk lewat OSS atau satu pintu, akan menggunakan acuan untuk penyusunan dokumennya seperti ini. Kalau untuk
acuan dari kerangka acuan sih hampir sama ya, ada 3 bab, cuma mungkin nanti contohnya ini bab 1, kalau di yang Permen 2012 hanya 3 item aja, latar belakang, tujuan, sama identitas si pelaksanya, penyusunnya. Nah, tapi kalau yang di Permen LH yang baru ini, yang 2018 ini agak banyak nih, yang bab satunya, selain identitas kegiatannya, lalu si pelaku usahanya, penyusunnya, juga ada di sini deskripsi kegiatannya sama hasil pelibatan masyarakat. Yang sebelumnya kan untuk deskripsi usaha dan deskripsi hasil pelibatan masyarakat kan ada di bab 2 ya. Nah, kalau yang di Permen LH yang 2018 ini masuk ke bab 1, jadi ini hanya pindah aja. Isinya sama, cuma hanya pindah bab aja. Jadi nggak begitu signifikan perubahannya, hanya pindah bab aja. Di sini di bab 2-nya, di pelingkupannya lebih mendetail, khusus untuk komponen kegiatan yang terdampak aja, kayak tadi DPH ya. Ada kegiatan apa aja yang kira-kira bisa menimbulkan dampak, lalu jika ada rencana untuk pengelolaannya nanti disebutkan rencananya mau dilakukan seperti apa, lalu komponen yang terdampak apa aja, kayak tadi ya, komponen kualitas air, komponen kualitas udara, kesehatan masyarakat itu apa aja yang mungkin terdampaknya, lalu DPH-nya. Nah, ini DPH-nya lebih lengkap di sini. Kalau yang di Permen LH yang baru ini, yang 2018 ini, nanti dari mulai dampak potensial yang belum masuk ke analisis, lalu di analisis atau dievaluasi dari dampak potensial ini, dianalisis, dievaluasi yang kira-kira menjadi dampak penting yang mana aja. Jadi nanti dipilah-pilah. Di sini di yang Permen LH 2018 ini ada sortiran dampak, dari dampak yang banyak, yang berpotensi, dipilah-pilah, dipilih-pilih ya, yang kira-kira dampak yang penting yang akan muncul itu yang mana aja. Jadi nggak semuanya. Nah, di sini sudah mulai dibahas di kerangka acuan. Kalau yang di Permen LH yang lama itu dibahasnya ada di sini juga ada, cuma mungkin lebih singkat aja ya. Kalau yang Permen baru ini dia lebih mendetail. Batas studi sama batas kajian juga sama, ada di sini. Metodenya juga sama, hampir sama. Yang tadi yang beda hanya ini aja, hanya deskripsi usaha sama hasil pelibatan masyarakat, pindah bab aja. Lalu di acuan untuk penyusunan andalnya juga ada perubahan. Di sini babnya lumayan banyak nih. Kalau yang Permen yang lama 2018 hanya 4 bab ya, Permen yang lama. Kalau yang Permen ada 7 bab, 7 bahasan. Agak banyak juga nih. Mungkin bisa lebih lengkap, bisa lebih tebal bukunya. Bab 1 sama ya, tadi ringkasan deskripsi usaha, ringkasan DPH, sama batas studi sama batas kajian. Bab 2-nya, nah ini khusus untuk membahas deskripsi usaha. Kalau yang sebelumnya di kerangka acuan lebih singkat nih, nggak sampai mendetail, tapi di andal ini di bab 2-nya lebih banyak yang dibahasnya, karena dia satu bab sendiri. Jadi nanti rencana usaha yang akan dilaksanakan seperti apa, dari mulai proses prakonstruksi, lalu proses konstruksi, lalu proses operasi sama pasca operasi. Proses konstruksi juga nanti dibahas apa aja yang akan dilakukan selama masa konstruksi, lalu masa operasi, mau bikin apa, mau bikin pabrik apa, gimana sistem proses produksinya,
alat-alatnya yang dipakai apa aja, mesin-mesinnya apa aja, bahan-bahan bakunya apa aja, bahan-bahan penolong juga yang digunakan apa aja, nanti lebih mendetail di sini di andalnya di bab 2 ini. Jadi ini bedanya di situ. Ada kalau yang kerangka acuan hanya deskripsi umum aja, nggak sampai ke mendetail ke proses-prosesnya. Tapi kalau di andal ini lebih mendetail, lebih banyak yang dibahasnya. Bab 3-nya hampir sama dengan yang permen yang lama, ada deskripsi rona awal, yaitu komponen risiko terdampak sama tadi usaha kegiatan yang di sekitar lokasi, dibahas juga. Jadi hampir sama nih bab 3-nya. Bab 4, nah ini bab 4-nya sama nih, dari kerangka acuan kan ada hasil pelibatan masyarakat. Nah, mungkin di sini hanya menampilkan hasil diskusinya aja. Nah, tapi kalau di sini di bab tersebut dibahas kira-kira yang kira-kira menimbulkan potensi dampak yang hasil dari menjaring tanggapan masyarakat itu apa aja. Ini dianalisis di sini. Di andal ini ada analisisnya. Kalau di kerangka acuan tidak ada analisis, hanya menampilkan aja hasilnya seperti apa dari diskusi ataupun dari pengumuman media massa seperti apa. Nah, kalau di andal hasil dari diskusi tadi mulai dibahas tuh, kira-kira dari data yang dikumpulkan dari masyarakat, komponen apa aja yang akan terasa dampaknya akibat usaha kegiatan ini. Itu di bab 4. Di bab 5-nya evaluasi DPH. Nah, ini DPH yang tadi sudah terjaring ya, apa aja dampak potensialnya, lalu di prosesnya seperti apa, di jaringnya. Ini di kerangka acuan sudah ada nih, makanya ada tanda panah biru nih. Ini di kerangka acuan di bab 2 di pelingkupan ada proses identifikasi dampak potensial, lalu dievaluasi menjadi DPH, dampak penting. Nah, ini di bab 5 buku andal juga dibahas lagi. Cuma nanti ini lebih lebih lengkap. Jadi ada proses evaluasinya seperti apa. Misalkan gini, dampak potensial awalnya ada sortir yang penting aja, ternyata hasilnya dapatnya 20 dampak penting. Nah, ini hasil sortiran dari 30 menjadi 20 ini apa alasannya? Nah, ini di buku andal diterangkan alasannya. Misalkan yang 10 ini dampaknya kurang signifikan karena hasil perubahannya cukup kecil, jadi dianggap tidak penting. Itu nanti diterangkan alasannya. Bisa secara matematis, ada perhitungan, bisa juga secara logis, hasil tanggapan secara kualitatif aja bisa. Misalkan komponen konstruksi, misalkan komponen konstruksi ternyata di lokasi kegiatan tidak perlu penambahan tanah, jadi tanahnya sudah rata, sudah padat, jadi tidak ada penambahan atau penggurugan lahan. Jadi tahap konstruksi ternyata dampak ke lingkungannya tidak begitu penting karena memang tidak ada penambahan tanah baru. Jadi di situ bisa dianggapnya tahap konstruksi tidak menghasilkan dampak penting terhadap komponen
bisa komponen kualitas udara ataupun komponen dari komponen transportasi, karena jarang ada truk-truk tanah yang mengangkut tanah ke pas kegiatan karena tidak ada penambahan tanah seperti itu. Jadi dianggap komponen yang tidak penting. Nah, di situ dijelaskan alasannya kenapa komponen tersebut penting, kenapa komponen tersebut tidak penting. Nanti di situ dijelaskan alasannya, dievaluasi. Itu di bab 5 ya. Di bab 6 ini juga sama dengan yang Permen sebelumnya, Permen 2012, ada evaluasi dampak. Jadi dihitung besarannya. Seperti tadi ya, besaran dari hasil perhitungan. Misalkan tadi komponen kualitas udara dihitung sebelum ada kegiatan, berapa ron awalnya, setelah ada kegiatan, ada emisi menjadi berapa, konsentrasi udara yang ada di situ, itu bisa dihitung secara matematis besarannya. Lalu transportasi juga sama tadi, bisa dihitung ya, dari awal jumlah kendaraan yang lalu lalang ada berapa kendaraan per harinya, lalu setelah ada kegiatan menjadi berapa, itu bisa dihitung, ada rumus matematisnya. Dimasukkan ke bab 6 ini. Di bab 7 juga sama, hampir sama dengan yang permen yang lama, ada evaluasi hubungan antar parameter, antar komponen, seperti tadi ya, antara transportasi dengan udara, antara udara dengan kesehatan, ataupun antara air dengan kesehatan juga ada interaksinya. Ini sama ada di di permen yang sebelumnya, cuma beda bab aja. Yang permen yang lama di bab 6, yang permen yang baru ada di bab 7. Bab 4. Di bab 4 menjadi ke bab 7. Cuma beda bab aja, tapi isinya sama. Nah, ini format jadi selama penyusunan dokumen KA ataupun ANDAL, nanti ada namanya formulir. Jadi dibagi dua tuh isinya, ada berupa narasi, berupa penjelasan secara gamblang ya, deskripsi. Ada yang berupa ringkasan tabel, formatnya berbentuk tabel. Nah, ini juga sama, harus dibuat. Jadi nanti ada dua macam, ada yang berbentuk ringkasan berupa tabel, ada yang berupa deskripsi berupa narasi, kayak buku, kayak buku skripsi lah, narasinya dijabarkan. Ini yang formulir yang berbentuk tabel ini biasanya ditaruh di depan. Nanti di buku kerangka acuan ada formatnya, format untuk menulis formulir ini. Formatnya bisa dilihat di halaman 1. Jadi di awal halaman itu isinya ini dulu, formulir dulu yang berupa tabel-tabel. Setelah formulir diisi, baru masuk nanti ke deskripsi secara narasi, yaitu mulai bab 1, bab 2, bab 3. Nah, seperti yang tadi dibahas sebelumnya ya, ada berapa bab tuh. Nah, jadi ada dua cara pengisian, secara deskripsi sama secara formulir ini, secara ringkasan. Ini semuanya harus ditulis untuk yang permen yang baru ini, yang 2018. Jadi kalau permen yang lama mungkin nggak ada formulir ini, hanya deskripsi aja secara narasi. Tapi kalau permen yang baru, yang 2018, ada tambahan untuk membuat formulir berupa tabel ini. Ini ada beberapa isian ya. Pertama mengenai informasi umum, yaitu nama kegiatan, nama pelaku usahanya siapa, penyusunannya siapa, lalu deskripsi kegiatannya dibahas secara ringkas di sini, mau bikin apa, lokasinya di mana, lalu hasil diskusi nomor apa aja. Jadi ini berupa ringkasan aja
singkat aja, nggak banyak. Nanti yang banyaknya detailnya diisi bab tadi, bab 1, bab 2, bab 3 itu di secara ringkas saja. Nah, ini tahapan pelingkupan. Jadi nanti ada beberapa komponen ya, yang pernah dampak dari tahap konstruksi, konstruksi, operasi dan operasi. Nanti dampaknya apa aja yang akan muncul. Sebelum dampak, ini ada dulu pengelolaan lingkungan yang direncanakan. Nanti mau bikin pengelolaan seperti apa, dijabarkan ini secara singkat. Komponen yang terdampaknya apa aja, komponen air, udara, ataupun kesehatan, dituliskan di sini. Lalu kira-kira dampaknya kemana nih? Apakah penurunan kesehatan, apakah penurunan kualitas air? Nah, itu di sini dampak potensialnya dijabarkan. Dari dampak potensial lalu dievaluasi, disortir menjadi dampak penting. Nah, itu yang tadi banyak tadi yang berpotensi menjadi apa aja yang pentingnya akan terdampaknya, disortir lah, jadi nggak berkurang jumlahnya. Yang tadinya akan 30 menjadi 20 itu disortir, apa aja yang menjadi DPH-nya, dampak pentingnya. Lalu wilayah studi juga sama dibahas di sini. Ada di wilayah desa ini aja, 2 desa atau bagaimana, nanti ini dijelaskan di sini wilayah studi yang terdampaknya di mana. Batas waktu kajian juga sama, nanti ada gambarnya di sini secara singkat, berapa lama, apakah selama setahun, atau selama 2 tahun, 3 tahun, nanti di sini hanya berupa gambaran saja, nggak sampai dijelaskan tadi ke. Metode studi sama, di sini ada formatnya untuk metode studi. Ini hanya berupa itunya aja, rumusnya aja, atau metode pengujiannya aja. Buat saudara, metodenya dengan simulasi dispersi, itu nanti dijelaskan metodenya. Perkiraan dampaknya mungkin ke udara ya, dari GPH-nya ke udara, lalu data yang diperlukannya, konsentrasi udara yang ada di sekitar, metodenya metode pengujian secara ambien, lalu analisisnya tadi dengan simulasi seperti itu. Jadi nanti digambarkan, lalu dicatat di rumusnya apa yang digunakan apa aja, seperti itu. Jadi nanti semuanya tercatat, cuma di sini hanya berbentuk ringkasan aja, nggak sampai analisis detail. Nanti analisis detailnya ada di isi bab 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi ini hanya menggambarkan rumus-rumus singkatnya aja. Nah, sekarang kita masuk ke perubahan AMDAL. Jadi ini dari beberapa dokumen, baik itu AMDAL, UKL-UPL ataupun SPPL, mungkin bisa dilakukan perubahan di tahapan di tengah perjalanannya. Jadi selama waktu dia berjalan, mungkin ada usaha yang bertambah ataupun ada yang berkurang, nanti bisa dilakukan perubahan sesuai dengan kondisi yang nanti akan terjadi di kemudian hari. Untuk AMDAL, merubahnya hanya berupa pembuatan dokumen adendum aja. Jadi nggak semuanya. Kalau UKL biasanya semuanya dirubah. Jadi buku awalnya dirubah menjadi buku baru. Jadi karena emang cuma 1 buku ya kalau UKL, jadi jika ada perubahan usaha atau perubahan kegiatan, dirubah semuanya, makanya hanya 1 buku. Tapi untuk AMDAL ini enggak, karena AMDAL kan ada 3 buku ya. Kerangka acuan, ada ANDAL sama LKRPL. Nah, nanti
Yang dirubah hanya ANDAL sama RKLPR aja. Karena acuannya nggak perlu dirubah. Jadi nanti di sini isi adendumnya tidak sampai membahas ke kerangka acuan. Cuma hanya ANDAL sama RKLPR aja. Nah, adendum ANDAL ini ada 3 tipe. Ini beda dengan kategori ya. Kalau dulu kan kita bilangnya kategori ya. Ada kategori AMDAL A, ada kategori AMDAL C, ada kategori AMDAL B. Nah, kalau ini tipe. Jadi adendum AMDAL ini ada tipe A, ada tipe B, tipe C. Apa bedanya? Nah, kita bahas di sini. Oh, ini gambaran tadi lah sama baru yang pertama dibuat itu ada 3 buku ya. Ada kerangka acuan, ada ANDAL, ada RKLPR. Nah, di perjalanan mau ada perubahan usaha kegiatan, nah, maka ini dirubah hanya 1 buku aja, yaitu berbentuk adendum. Perubahan adendum. Yang dirubah hanya ANDAL sama RKLPR aja. Digabung dalam 1 buku. Jadi nggak yang tadinya pisah 2 buku, kalau di adendum hanya 1 buku aja. Tanpa ada perubahan kerangka acuan. Hanya ANDAL sama RKLPR aja. Nanti ada tipe A, tipe B, tipe C. Tipe tersebut. Untuk ANDAL, sebelum si pelaku usaha mengajukan adendum, dia diharuskan membuat suatu informasi dulu. Informasi kenapa dia butuh melakukan perubahan AMDAL. Nah, informasi ini disajikan dalam bentuk yaitu informasi lingkungan. Jadi nanti di sini menjadi alasan kenapa si perusahaan harus atau diharuskan untuk melakukan perubahan atau adendum AMDAL ini. Nah, ini dasarnya. Jadi dasar untuk melakukan perubahan atau adendum AMDAL dasarnya dari PIL tadi, dari penyajian informasi lingkungan. Jadi nanti si perusahaan diharuskan menjabarkan kegiatan-kegiatan yang terjadi di awal sama yang sekarang berlangsung itu berubahnya apa aja. Nah, dari perubahan tersebut kira-kira perlu nggak merubah AMDAL-nya atau mengadendum AMDAL-nya. Nah, di situ tergambarlah dari PIL ini, dari penyajian informasi lingkungan ini. Jadi di situ sebagai dasarnya kenapa si perusahaan tersebut diharuskan untuk melakukan perubahan AMDAL. Nanti isi-isi yang harus dibahas di PIL nanti kita akan bahas apa aja yang harus disusun di PIL ini, di penyajian informasi lingkungan. Kita bahas dulu masalah pembedahan tipe A, B, dan C ini. Jadi tipe adendum AMDAL ada 3 tipe ya. Ada tipe A, ada tipe B, ada tipe C. Tipe A itu apa? Yaitu perubahan yang kira-kira bisa menyebabkan perubahan DPH. Jadi nanti kalau ada perubahan usaha kegiatan yang baru yang belum tercantum di AMDAL sebelumnya, AMDAL yang lama, tapi kira-kira dia bisa merubah pada DPH, pada dampak pentingnya. Nah, misalkan dulu yang awalnya kegiatan di AMDAL lama tidak ada pembuangan emisi, tidak ada cerobong. Nah, si perusahaan di waktu berjalan ternyata dia bikin proses baru yang menghasilkan emisi yang ada cerobongnya. Maka di situ bisa ada perubahan ke DPH, ada pengaruh ke dampak penting. Nah, di situ maka dia wajib membuat adendum AMDAL yang tipe A karena ada potensi dampak penting yang akan menambah atau yang akan berubah yang awalnya di AMDAL lama tidak ada. Kalau tipe B yaitu perubahan usaha kegiatan yang dapat menyebabkan perubahan dampak lingkungan lain namun tidak berupa DPH yang sudah dilingkup di AMDAL sebelumnya.
Jadi tipe B ini DPH-nya nggak nambah, cuma mungkin ada dampak lain yang akan muncul tapi tidak begitu penting. Itu tipe B. Beda ya antara tipe A sama tipe B. Kalau tipe A tadi perubahan usahanya bisa merubah DPH, dampak penting. Tapi kalau tipe B ada perubahan dampak cuma nggak penting, jadi nggak bisa menambah jumlah DPH-nya. Contohnya apa ya? Contohnya misalkan ada perusahaan awalnya di AMDA lama dia luas lahannya 20 hektar. Lalu di kemudian hari saat waktu berjalan dia beli lahan baru menjadi 30 hektar. Nah, ini bisa ada tambahan adendum andal karena ada perubahan lahan. Cuma di lahan yang baru ini dia tidak ada proses produksi yang akan dibangun, hanya menambah misalkan menambah areal gudang aja. Jadi dia hanya nambah bangunan gudang aja yang tidak ada proses produksinya. Jadi dampak DPH yang akan muncul ke lingkungan yang penting, perubahan menambah gudang aja. Jadi dampaknya nggak penting. Itu berarti tipe B. Ada perubahan usaha, yaitu penambahan lahan, cuma tidak menghasilkan dampak yang penting, hanya penambahan gedung aja atau penambahan bangunan aja, gudang seperti itu. Itu tipe B. Kalau tipe A ada perubahan, cuma ada dampak yang muncul kayak tadi kan ada proses yang ada emisinya, yang sebelumnya nggak ada menjadi ada, itu dampak penting. Kalau tipe B ada perubahan, penambahan lahan, penambahan bangunan, cuma nggak ada dampak ke lingkungan, hanya nambah areal aja, seperti itu. Itu tipe B. Kalau tipe C, kegiatan usaha yang menambah di luar kriteria dan tidak ada dampak sama sekali ke lingkungan. Jadi ini benar-benar hanya nambah aja. Contohnya ya kayak tadi misalkan si pelaku usaha dia membeli lahan baru yang awalnya 20 hektar menjadi 30 hektar, cuma tidak ada rencana untuk membuat apa-apa, hanya misalkan untuk penambahan lokasi RTH-nya aja atau ruang terbukanya aja atau menambah perkebunan dan sebagainya. Jadi tidak ada dampak yang penting sama sekali ke lingkungan. Jadi seperti itu. Di luar kriteria A dan B ya. Jadi perubahan yang terjadinya tidak ada dampak sama sekali ke lingkungan, hanya menambah lahan aja. Seperti itu tipe A, tipe B, tipe C. Bedanya. Ini adendum andal tipe A, tipe B, bedanya apa? Di sini bisa dilihat ya di Permen LH nomor P26 2018. Jadi isinya hampir sama. Cuma di sini tidak ada membahas ke kerangkacuan, jadi hanya membahas deskripsi kegiatannya aja. Kalau bab 1 sama pendahuluannya, isinya sama. Bab 2 di sini yang dibahas adalah deskripsi usaha yang sedang berjalan. Nah, tadi kan perubahan ya, jadi nanti yang dibahas adalah yang sedang berjalannya aja, yang existingnya apa aja. Deskripsi awal juga nanti sama akan dibahas lagi, komponen baik itu komponen lingkungan, sosial, sama kesehatan masyarakat juga dibahas. Lalu usaha kegiatan yang ada di sekitarnya juga dibahas, hampir sama nih isinya. Evaluasi kegiatan existing, nah ini dievaluasi kegiatan yang sekarang berjalan, itu dievaluasi kira-kira seberapa besar dampaknya ke lingkungan. Perkiraan dan evaluasi dampak penting. Nah di sini mulai dibahas nih di bab 5 ini. Jika ada tambahan usaha, DPH-nya yang berubah apa aja? Nah, di sini dibahas di sini di bab 5. Kayak tadi ya, ada proses produksi yang menghasilkan emisi, maka di sini ada penambahan DPH berupa penurunan kualitas udara.
masuk ke bab 5 tadi. Jadi ada penambahan komponen lingkungan yang terdampak. Lalu bab 6 RKLPL ini dirubah lagi RKLPL-nya menjadi baru sesuai tambahan komponen usaha yang akan dilakukan tambahan tadi yang baru tadi. Adendum andal tipe B hampir sama dengan tipe A, cuma bedanya ada bab yang digabung. Yang tipe A bab 4 evaluasi kegiatan existing sama bab 5 evaluasi dampak penting yang akan berubah digabung menjadi satu bab, itu bab 4 aja. Jadi hanya 5 bab. Kalau tipe A ada 6 bab, yang tipe B hanya 5 bab. Jadi ada gabungan dari dua bab aja. Yang lainnya sama, bab 1 pendahuluan sama, bab 2 deskripsi usaha sama. Cuma ini deskripsi usaha lebih singkat dibanding yang tipe sesuai di dokumen PIL-nya itu, penyajian informasi lingkungan. Jadi tidak ada analisis yang lebih mendalam dari kegiatan existing-nya, hanya membahas sesuai yang diajukan di dokumen PIL-nya. Deskripsi turun awal pun juga sama, tidak membahas lebih dalam, hanya sesuai dengan deskripsi di dokumen PIL-nya aja. Di bab 4 ini gabungan dari dua bab yang ada di tipe A, yaitu kegiatan existing dievaluasi, lalu komponen lingkungan yang terkena dampak yang tadi yang ada perubahan dampaknya. Cuma di sini bukan DPH ya. Kalau tipe B itu tidak ada dampak penting, hanya dampak lain yang muncul akibat usaha yang baru ini. Lalu bab 5 itu RKLPL-nya nanti berubah karena ada tadi perubahan usaha, ada perubahan RKLPL. Ini tipe B. Tipe C ini lebih singkat lagi, hanya pendahuluan tadi ya, identitas usaha sama tim penyusun AMDAL, lalu deskripsi yang sekarang berjalan sesuai dokumen PIL, lalu RKLPL. Hanya singkat, hanya 3 bab. Tidak ada potensi dampak yang akan terjadi. Jadi tidak ada dampak, jadi tidak perlu dibahas. Kerja deskripsinya aja dari kegiatan existing yang lama yang berjalan dengan yang baru, ada penambahan apakah penambahan lahan atau penambahan perubahan manajemen atau perubahan misalkan struktur manajemennya berubah, yang tadinya ada 4 manajer menjadi manajer atau 6 manajer, perubahan struktur manajemen itu bisa AMDAL tipe C. Jadi hanya perubahan struktur manajemennya aja, itu nggak berdampak secara signifikan ke lingkungan. Lalu RKL beda dengan RKL yang lama, hanya mengcopy saja, sama ada perubahan sedikit-sedikit aja, nggak terlalu banyak. Itu yang tipe C. Sekarang kita bahas ke PIL. Apa itu PIL? Apa yang dibahas di PIL? Di penyajian informasi lingkungan. Ini dokumen PIL ini dibuat oleh pelaku usaha pada saat dia melihat ketika waktu berjalan ternyata ada yang berubah nih di usaha kita, di usahanya mereka. Nah, lalu dicatatlah perubahan-perubahan tadi di dokumen PIL ini. Misalkan ada penambahan lahan, ada penambahan bangunan. Nah, ini diajukan ke pemerintah yang berwenang, itu di kabupaten, provinsi ataupun pusat. Dari dokumen itu atau harus merubah dokumen AMDAL atau tidak. Yang dibahasnya apa aja? Ini ada 5 bab. Identitas si pelaku usahanya, lalu izin-izin yang dimilikinya apa aja, izin SKKLH itu surat keputusan kelayakan lingkungan hidup. Jadi setelah AMDAL jadi,
tinggal disahkan, nanti akan diberikan surat yang namanya SKKLH, surat keputusan kelayakan lingkungan hidup. Ini nanti dilampirkan di dokumen PIL ini. Lalu izin-izin lainnya, misalkan izin untuk pembuangan air limbah, izin untuk pembuangan emisi, izin untuk penyimpanan limbah B3, itu nanti dilampirkan di sini di PIL ini. Lalu bab 2-nya jenis perubahannya apa aja. Nah, kira-kira yang berubah yang terjadi selama kegiatan berlangsung ini, apa yang berubah? Nah, ini di sini nanti ada 6 jenis perubahan. Nanti kita bahas di slide berikutnya apa aja. Nah, jika ada jenis perubahan yang berpotensi terhadap lingkungan, nanti dimasukkanlah ke bab 3 sama bab 4. Kalau nggak ada, berarti bab 3 dan bab 4 ini nggak perlu dibahas. Kalau ada jenis perubahan yang kira-kira berpotensi terhadap lingkungan, maka di PIL ini harus dimasukkan 2 bab ini, bab 3 sama bab 4. Bab 3 isinya deskripsi perubahannya, jadi yang berubah itu apa aja, lalu kira-kira berdampak, lalu rona awalnya, rona lingkungan hidupnya dari kegiatan tersebut ke rona lingkungan hidupnya akan berpengaruh atau tidak, maka nanti harus digambarkan di sini, diuji ulang, baik itu secara lingkungan, fisika kimia, secara sosial, kemasyarakatan, dan secara faktor kesehatannya. Itu dibahas lagi di rona lingkungan hidup di bab 4. Lalu bab 5 evaluasi dampaknya. Nah, nanti setelah ada perubahan baru dijelaskan kira-kira dengan adanya perubahan ini dampak ke lingkungannya apa aja nih. Nah, dievaluasi apakah berupa dampak penting atau tidak. Nah, nanti jika ternyata hasil evaluasinya ada perubahan dampak penting, maka dia bisa atau diharuskan mengajukan adendum andal fitur A. Jika tidak ada dampak penting, tapi hanya ada dampak yang lainnya yang nggak penting, maka dia tipe B. Lalu jika ada perubahan tapi tidak ada sama sekali perubahan dampak, tidak ada menimbulkan dampak yang apa-apa, baik itu yang penting maupun tidak penting, maka dia tipe C. Jadi nanti di sini dievaluasi dari perubahan usaha tersebut, dampaknya ada nggak ke lingkungan. Kalau ada, penting nggak? Nah, kalau penting dia tipe A, kalau nggak penting tipe B, kalau nggak ada dampak sama sekali berarti tipe C. Itu dokumen PIL ya. Nah, ini jenis perubahannya. Tadi saya sampaikan ya, ada 6 jenis perubahan yang bisa menjadikan suatu usaha itu harus membuat dokumen PIL atau dokumen penyajian informasi lingkungan. Apa aja? Ini ada 6 jenis perubahan, A, B, C, D, dan F. B, C, D, E, dan F. Kalau yang perubahan F ini tidak ada dampak ke lingkungan. Jadi kalau ada perusahaan yang kira-kira hanya merubah nama PT-nya aja atau merubah sahamnya aja, misalkan perusahaan A dibeli oleh perusahaan B, dia kan udah bangkrut, sahamnya dibeli oleh perusahaan B, tapi jenis usahanya sama, nggak berubah. Yang tadinya pabrik tekstil menjadi pabrik tekstil lagi, cuma beda pemegang saham, beda nama perusahaan. Yang tadinya perusahaan Angin Ribut menjadi perusahaan PT Angin Topang, hanya beda nama aja, cuma jenis usahanya sama. Berarti itu kategorinya ada kategori A, perubahan kepemilikan usaha, tidak ada perubahan secara signifikan di proses produksi. Itu berarti tidak ada dampak yang penting, karena hampir sama antara kegiatan awal sampai kegiatan yang baru, tidak ada perubahan. Kalau yang F, ada perubahan lainnya yang tidak berpengaruh. Ada penambahan lahan, cuma nggak diapa-apain nih, cuma kita beli lahan aja, nambah yang tadinya 20 hektar menjadi 30 hektar, cuma nggak bikin apa-apa, hanya bikin dan sebagainya. Jadi nggak ada dampak ke lingkungannya, berarti itu sama. Yang perubahan yang A sama F ini berarti masuk ke tipe C karena tidak ada dampak ke lingkungan. Nah, kalau yang perubahan
Yang B, C, D, dan E ini ada potensinya, potensi ke lingkungan. Nah, apa aja nih? Yang B, perubahan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan. Yang C, perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup. Yang D, perubahan dampak lingkungan berdasarkan hasil kajian, analisis risiko dan analisis lingkungan. Dan yang E, tidak ada kegiatan setelah 3 tahun terbit izin. Ini pasti ada potensi dampak ke lingkungan, baik itu yang penting ataupun yang tidak penting. Ini bisa masuk ke adendum AMDAL tipe B ataupun yang tipe A. Kalau yang penting dampaknya ke tipe A, kalau yang nggak penting ke tipe B. Dari poin C ya, yang perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan itu bisa dijabarkan apa aja. Ini penjabarannya. Yang poin C tadi yang perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup. Ini apa aja nih? Ini bisa dibahas, bisa dibaca di sini. Ini ada di pasal 43 Permen LH nomor P26 2018 yang tadi yang SS. Produksi. Jadi dia bisa nambah mesin, nambah alat menjadi banyak. Lalu alatnya juga berpengaruh terhadap kayak tadi, nambah cerobong, nambah proses kan ada cerobongnya kan ada emisi, itu bisa berpengaruh terhadap lingkungan. Lalu penambahan kapasitas produksi, yang tadi bikin tekstilnya setahun misalkan 40 ton menjadi 60 ton, jadi ada penambahan kapasitas itu. Nanti dia ada, jika jumlah produksi nambah pasti ada jumlah limbah yang nambah pula, yang tadinya air limbahnya sedikit menjadi banyak, itu kan otomatis kan ada pengaruh ke lingkungan. Kapasitas produksi. Lalu aspek teknik yang mempengaruhi lingkungan banyak ya contohnya. Lalu ada perubahan sarana usaha, ini hampir sama dengan tadi ya, alat produksi, jadi ada penambahan dalam alat mesin-mesinnya, mesinnya. Lalu perluasan lahan dan bangunan, nah ini juga bisa berpengaruh terhadap lingkungan. Jika ada penambahan lahan atau bangunan yang bisa merubah kontur lahannya, ini bisa juga berpengaruh terhadap lingkungan. Lalu ada perubahan waktu durasi. Misalkan awalnya direncanakan proses ini usaha ini berlangsung selama 30 tahun, tapi ternyata dari hasil kajian ternyata masih bisa lanjut nih sampai 50 tahun karena tadi misalkan masih ada bahan baku yang bisa diolah, misalkan tadi ya mineral, pertambangan. Dari rencana awal hasil kajian ternyata ini bakal habis dalam waktu 30 tahun. Tapi setelah 30 tahun ternyata wah ini masih ada nih yang bisa diolah. Jadi nambah waktu menjadi 50 tahun. Itu bisa perubahan waktu durasi. Ini masuk ke perubahan AMDAL yang tadinya 30 tahun menjadi 50 tahun. Jadi ada perubahan AMDAL, adendum. Lalu kegiatan yang belum tercakup dalam izin, ini bisa masuk ke perubahan AMDAL juga. Yang tadinya misalkan tadinya si usaha ada di kawasan areal yang di zona industri ya, dia nambah lahan, beli lahan baru, tapi di situ belum tercover luasannya atau kawasannya. Nah ini juga nanti menjadi tambahan itu juga, perubahan juga. Ini sama dengan kayak tadi penambahan lahan. Jadi ada usaha kegiatan yang belum masuk ke AMDAL sebelumnya. Atau misalkan penggabungan lahan, misalkan awalnya dia lahannya terpisah nih karena misalkan masih ada rumah warga yang menghalangi. Lalu rumah warga tadi dibeli sama perusahaan
menjadi lahan milik mereka, lalu digabungkanlah lahan menjadi gabung. Itu juga sama, tidak ada belum tercakup dalam izin sebelumnya menjadi tergabung, menjadi nambah gitu. Itu yang nomor 7. Yang nomor 8 ada perubahan kebijakan pemerintah. Misalkan ada perubahan baku mutu, perubahan perizinan yang harus ditempuh oleh perusahaan, ini bisa menjadi acuan kenapa dia harus merubah dokumen lingkungannya, dokumen AMDAL-nya. Lalu yang nomor 9 ada perubahan-perubahan lain yang sangat mendasar yang bisa berdampak kepada masyarakat, baik itu perubahan dari akibat yang lainnya. Ini bisa menjadi dasar untuk perubahan dokumen AMDAL. Itu jenis usahanya yang bisa menjadi dasar untuk perubahan AMDAL. Waktu untuk penilaian adendum AMDAL tergantung tipenya ya. Ada yang lama, ada yang sebentar. Kalau yang tipe A bisa 55 hari penilaiannya, karena dia lebih banyak bahasanya, lebih detail. Tipe B hanya sebulan aja 30 hari. Tipe C hanya 2 minggu 14 hari, karena dia hanya perubahan yang nggak penting aja, yang perubahan yang kayak perubahan manajemen, perubahan nama PT-nya itu nggak penting, jadi hanya 14 hari aja perubahannya. Waktu dihitung sejak dokumen AMDAL SKKL-nya diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi. Jika hasil penilaian dokumen diterima, lalu akan diterbitkan perubahan SKKL baru. Jadi surat keputusan kelayakan lingkungan hidupnya akan diganti menjadi yang baru. Yang dulunya SKKL hanya pakai dokumen yang lama, karena ada adendum ini menjadi SKKL baru. Itu akibat perubahan dokumen. Lalu kita sedikit akan membahas ke hasil kemarin kuis ya. Kemarin kan saya ngasih kuis, ngasih 5 soal. Nah, kita akan sedikit bahas nih jawabannya. Ada waktu nggak? Masih ada waktu ya? Sampai berapa sih? Sampai jam 10.50. Masih ada waktu lah, sebentar lagi. Tapi kita bahasnya nggak tata cara penapisan. Ini kemarin ada soal yang ini ya, yang ada pembangunan jalan sebesar 7 kilo di kota A. Lalu ada penambahan lahannya seluas 35 hektar. Nah, ini dilihat di lampiran 1 yang KBLI yang halaman 15. Ini ada halaman 15 nih, di lampiran 1. Di sini ada kota sedang. Di sini acuannya ada yang bawah 5 kilo, ada yang di atas 5 kilo. Lalu luas lahannya ada yang di bawah 30, yang di atas 30. Nah, tadi sesuai soalnya ya. Kalau yang panjang jalannya 7 kilo, berarti dia di atas 5 kilo. Berarti dia masuk ke kategori AMDAL. Kalau yang lahannya 35 hektar, berarti dia di atas 30 hektar. Berarti masuk kategori AMDAL. Jadi ini kegiatannya wajib AMDAL. Nah, apakah AMDAL B, atau AMDAL C? Lihat aja di sini. Di tabelnya. Ini ada kategorinya, kategori B atau C. Kalau yang kota metropolitan dia kategori A, yang kota sedang kategori B, yang di pedesaan kategori C. Karena dia adanya di kota sedang ya. Di sini dibilangnya kota A berpenduduk 300.000 jiwa. Ini kalau kita lihat di Permen LH nomor 7 itu metropolitan itu di atas 1 juta. Kota besar antara 500 sampai 1 juta, kota sedang antara 100 sampai 500.000, kota kecil di bawah 100. Jadi ini masuk ke kategori kota sedang, maka dia
masuk ke kategori B di kota sedang. Sebenarnya sih dari sini sudah kelihatan ya. Kalau kota metropolitan dia pengadaan lahannya di atas 20 hektar. Kalau kota sedang dia 30 hektar minimumnya. Kalau yang pedesaan di atas 40 hektar. Ke kategori B karena dia di kota dan luasannya 35 hektar. Jadi ini masuk ke AMDAL B. Oh sorry, jawaban AMDAL B berarti benar. Nomor 2 ya, revetment sama breakwater. Ada bangunan abrasi, revetment dan breakwater. Panjangnya 800 meter di lokasi yang sama oleh Pemda Karawang. Jadi ini masuk ke non KBLI karena dia dibangun oleh pemerintah. Pemerintah kan nggak punya jenis usaha, ya bukan usaha profit ya, dia non profit, jadi dia tidak punya KBLI. Jadi masuk ke lampiran 2. Lihat di halaman 316. Ini lampirannya. Halaman 316. Di sini ada kegiatan pembangunan breakwater dan pembangunan revetment atau seawall. Nah, dan kita lihat ukurannya. Ini tadi bilang 800 meter panjangnya. Sama antara revetment dan breakwater. Jadi ini revetment 800 meter, yang breakwater juga sama 800 meter. Kita lihat acuannya. Kalau yang breakwater di atas 500 dia wajib AMDAL. Kalau yang di bawah 500 dia ukul PL. Berarti ini masuk ke wajib AMDAL karena dia 800 ya, di atas 500. Kalau yang revetment dia 1 kilo batasannya. Di atas 1 kilo wajib AMDAL, di bawah 1 kilo 800 meter dia masuknya ke di bawah 1 kilo. Nah, berarti ini ada dua ukuran nih, bisa AMDAL, bisa UPL. Nah, sesuai yang kemarin saya bilang ya, jika ada kegiatan yang yang menimbulkan dua kelas dokumen yang berbeda, ambil kelas. Ada di sini ada yang revetment hanya wajib UPL, sedangkan yang breakwater wajib AMDAL, maka kita ambil yang AMDAL, jadi masuk ke kategori wajib AMDAL. Apakah A, B atau C? Bisa dilihat di sini di kategori yang wajib AMDAL-nya. Kalau yang revetment kan UPL, maka dia nggak perlu. Maka yang jadi acuan adalah yang AMDAL-nya, yang wajib AMDAL yaitu breakwater. Dia wajib AMDAL kategori B. Maka di sini masuknya adalah kategori B, AMDAL kategori B. Karena dia yang breakwaternya yang wajib AMDAL kategori B. Oke, ini nomor 2. Nomor 3, PTP. PTP itu fasilitas atau instalasi pengolahan air bersih atau disingkat IPA. Nah, di buku di Permen LH tadi ada namanya IPA. Lihat di halaman 19 lampiran 1 karena ini KBLI ya, di lampiran 1 ada namanya IPA. Ini lihat di sini. Konstruksi bangunan sipil berupa pengolahan air bersih atau instalasi pengolahan air bersih IPA. Di sini acuannya menggunakan debit atau kapasitas. Ada yang di atas 250 liter per detik, ada yang antara 25 sampai 250, ada yang di bawah 25. Lalu ada panjang pipa jaringan 40 kilo, ada yang antara kilo sampai 40 kilo, ada yang di bawah 10 kilo. Nah, kita lihat di soal ini panjang jaringannya hanya 1 kilo. Berarti dia masuk ke kategori SPPL di bawah 10 kilo. Ini di bawah 10 kilo, berarti dia SPPL. Sekarang kapasitasnya atau debitnya. Di sini ada dibilang debitnya 2.500 meter kubik per hari. Nah, tinggal kita konversi ke liter per detik. Karena di sini kan persalurannya kan liter per detik. Ya. Kita konversi liter per detik. Hasilnya menjadi 29 liter per detik. Ini konversinya bisa dihitung ya, bisa dilihat nanti. Kalian coba hitung sendiri. Ini adalah 29 liter per detik. Dia wajib buka UPL. Kategorinya adalah kategori C. Nah,
Juga sama, jika ada kewajiban di kelas dokumen yang beda, SPP sama UKLPL, ambil kelas dokumen yang tertinggi, berarti ambil yang UKLPL. Kategorinya kategori C, sesuai tadi di sini. Yang UKLPL ada kategori C. Maka jawabannya adalah UKLPL kategori C, nomor 3. Nomor 4, yang ini, pembangunan bendungan dan pembangkit listrik. Ini oleh Pemda Karawang sama, berarti dia lampiran 2 yang non KBLI. Nah, di sini ada di halaman 314 ya, nggak dilihat. Ini pembangunan PLTA tipe bendungan. Ini ada berdasarkan tinggi bendungannya, ada luas genangan yang tergenangnya, ada daya tampung waduknya, ada yang kapasitas daya PLTA-nya untuk pembangkit listriknya. Kita pakai yang 2 ini, daya tampung si waduknya atau si cek damnya sama daya listrik yang dihasilkannya. Berapa nilainya? Nah, di sini ada daya tampung si cek damnya itu 80 juta liter. Ini kita konversi ke meter kubik, tinggal dibagi 1000 aja, jadi 80.000 meter kubik. Nah, di sini 80.000 berarti di bawah 500.000, maka masuk ke kategori UKLPL. Lalu daya listriknya ini dikatakan akan menjadi sumber pembangkit listrik dengan kapasitas 48 megavolt ampere. Di power plant atau di pembangkit listrik 1 megavolt ampere itu sama dengan 1 megawatt, jadi hampir sama. Konversinya nggak beda, sama. Jadi 48 megavolt ampere itu sama dengan 48 megawatt, sama, jadi nggak berubah. Ini sama masuk ke kategori UKLPL karena di bawah 50 megawatt. Jadi dia UKLPL, semuanya UKLPL, tipenya tipe A, kategori A. Ya, ini kenapa sama satuannya, konversinya yang daya listrik, karena dia power plant, pembangkit listrik. Kalau yang dulu pernah kita bahas di mata kuliah PPKU, ada namanya genset. Nah, kalau genset, dia konversinya beda. 1 kVA-nya sama dengan 0,8 kilowatt. Karena kalau genset dia kecil. Kalau genset biasanya suka ada perubahan efisiensi ya, berkurang efisiensinya, yang tadinya gede menjadi kecil karena tadi faktor mesin. Tapi kalau yang power plant karena dia besar sampai megawatt, jadi dianggap sama, tidak ada penurunan efisiensi, jadi sama konversinya. Ini nanti harus diingat ya, harus dihafalkan mengenai ini konversi daya listrik, karena ini sering dipakai nanti di penghitungan emisi gas buang genset. Jadi nanti yang dipakai kalau ada genset nanti harus dikonversi menjadi 0,8 kW. Ini nomor 4. Jadi nomor 4 jawabannya adalah UKLPL ya, karena semuanya mengarah ke UKLPL di bawah standar AMDAL. Jadi masuk ke UKLPL kategori A. Nomor 5, hotel. Nah, ini ada hotel yang beli lahan seluas 1.400 meter persegi, lalu akan dibangun menjadi tempat parkir. Ada yang pakai sistem bangunan, ada yang sistem lahan terbuka. Yang bangunannya 3 lantai, luasan per lantainya ukuran parkirnya itu 15 meter persegi per satuan ruang parkir SLP-nya. Nah, ini bisa dilihat di halaman 36, lampiran 1. Kalau benar berarti benar nih. Ini ada bagian perhubungan darat, ada aktivitas perparkiran di luar badan jalan. Ini acuannya ke luas lahan, luas bangunan, sama kapasitas parkir. Jadi ada 3 kriteria nih. Ini bisa SPPL, bisa UKLPL. Tinggal kita lihat ukurannya tadi, luasannya. Luas lahannya 1.400 meter persegi. Kita di permen ada satuannya hektar, maka harus dikonversi dulu jadi hektar.
dari meter persegi ke hektar itu dibagi 10.000. Jadi dapat 0,14 hektar. Ini di bawah 0,5 hektar. Nah, ini tujuannya kalau 0,5 hektar di bawah 0,5 hektar berarti SPPL. Kalau antara 5 sampai antara 0,5 itu UPL. Jadi ini maksudnya tuh SPPL di bawah 0,5 hektar SPPL. Kalau luas bangunan kita hitung aja. Ini bangunannya 300 meter persegi, ada 3 lantai, bagi tinggal kali 3 aja. Jadi totalnya 900 meter persegi. Ini masuk ke mana? Nah, ini acuannya ada di bawah 1000 meter persegi SPPL, antara 1000 sampai 5000 ke UPL, sini ke SPPL, karena hanya 900 di bawah 1000 ya. Berarti kapasitas parkir, nah ini harus dihitung lagi. Lihatnya di mana? Di SRP tadi. SRP itu satu kendaraan ya. Jadi satu kendaraan dia naruh mobil ya, naruh mobil itu dia makan area berapa? Di sini makan areanya sebesar 15 meter persegi, 5 kali 3. Jadi tinggal dihitung dengan luasan bangunan yang ada sama luas lahan yang ada, dia bisa menampung berapa mobil atau berapa kendaraan. SRP. Nah, tinggal dihitung. Pertama yang bangunan. Ini ada 900 meter persegi yang diparkir di bangunan. Berarti tinggal dibagi 15 yang bangunan. Nah, kalau yang di lahan terbuka, berarti yang di luar bangunan. Tinggal dikurangi luas lahan total 1.400 dikurangi luas bangunan dasarnya, jangan total ya, karena hanya dasarnya aja yang ada bangunan. Tapi dikurangi 300, jadi 1.100 dibagi SRP-nya 15 meter persegi, maka didapatlah 133 SRP parkir. Masuk ini berapa nih? Ada yang 100 SPPL, ada yang antara 100 sampai 300, maka dia masuk ke UPL. Ini 133 SRP. Jadi karena ada 2 kelas dokumen yang harus ditempuh, ambil yang paling tinggi yaitu UPL. Dia masuk ke kategori UPL. Kategorinya apa? A, B, C atau C? Tinggal lihat di sini. Dia masuk ke kategori apa? Ini kategori C. Jadi dia masuk ke gitu ya, tapi ya sebenarnya ada lagi nih bahasan sedikit ya di sektor ini. Jadi bentar ya, saya sanggung ya dikit aja ya. Jadi beberapa besaran usaha yang di situ mengacunya ke besaran multisektor. Jadi nggak ada perhitungan kapasitasnya berapa debitnya atau berapa tegangan listriknya, nggak ada, hanya dia mengacu ke multisektor. Nah, di multisektor itu yang dilihat apanya? Pertama 3 ini dilihat dari luas lahannya atau luas bangunannya atau dari debit air bakunya. Debit air baku bisa dari macam-macam ya, bisa dari air tanah, air sungai, air danau atau mata air. Yang air tanah bisa dibagi 2, ada yang untuk umum ya, ada yang untuk komersil, untuk dijual. Jadi nanti di situ di bagian A yang di yang di non KBLI di anggaran 2. Nanti di situ dilihat kalau misalkan luasannya melebihi kriteria AMDAL, dia masuk ke wajib AMDAL. Kalau luasannya masuk ke kriteria wajib UPL, berarti dia wajib UPL. Lihat luasannya. Kalau yang di kriterianya kecil di bawah kriteria SPPL, maka dia wajib SPPL, cukup SPPL. Jadi nanti di situ dilihat seberapa luasan debit yang akan dipakai, yang akan direncanakan, maka dilihat per sekon. Ini contohnya liter per sekon, liter per detik. Jadi berapa banyak dia debit yang diberikannya. Ini kategorinya semuanya sama ya, semua, cuma bedanya di situ aja, di luas lahan, luas bangunan sama debit air bakunya. Contohnya ini ada rumah sakit
kelas D ini wajib UKL. Jadi dia mau segede apa, mau luasan berapa, berarti dia wajib UKL. Jadi di sini nggak melihat luasan. Jadi dia bukan multisektor. Jadi bebas mau kecil, mau gede, mau bangunannya banyak, bertingkat atau enggak, dia UKL. Tapi kalau yang ini, yang nomor 12, rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta yang kelas A, B, C, atau D, ini sesuai kriteria multisektor. Jadi nanti ini dilihat tadi luasannya atau luas lahannya, bangunannya. Kalau dia masuk ke kriteria luasan lahan AMDAL, dia wajib AMDAL. Kalau dia masuk kriteria luasan UKL, dia masuk wajib UKL. Jadi nanti sesuai kriteria ini, luasan ini, lahan, dan karena ini dibilangnya kriteria multisektor. Kalau yang tadi yang nomor 7 nggak ada multisektornya, jadi semua besaran, jadi dianggapnya bebas, mau luasan berapapun tetap UKL, nggak mungkin ya AMDAL ataupun SPL, hanya UKL. Jadi ini semua besaran. Kalau yang nomor 12 kriteria multisektor, jadi sesuai ukuran luasannya. Nah, ini ada apotek sama pedagang farmasi. Ini semua besaran. Jadi nggak dilihat luasannya. Mau dia gede, mau dia kecil, hanya SPL aja. Jadi nggak ada perhitungan luasan. Tapi kalau yang ini, industri farmasi, pabrik obat kan, ada pabriknya. Jadi dia bikin. Kalau tadi kan hanya menjual. Kalau menjual kan SPL kecil aja. Kalau ini yang nomor 11 ini industrinya, pabriknya. Nah, ini harus dilihat dari luasannya sesuai kriteria multisektor. Jadi ada luas lahan, ada luasan bangunan. Kalau masuk ke luasan, kalau di AMDAL dia wajib AMDAL. Kalau masuk ke kategori luasan UKL dia wajib UKL. Jadi nanti dilihat luasan lahan, bangunan sama debit air bakunya. Itu contohnya ya, yang kriteria multisektor. Jadi nanti akan dibedakan sesuai luasan lahan, bangunan, dan sebagainya. Oke, cukup. Mungkin itu aja dari saya untuk hari ini. Jadi nanti untuk hari Selasa mungkin kalau misalkan ada ada ruangan ya di kampus. Kemarin saya udah minta ke Bu Wilma, Bu bisa nggak ada ruangan di kampus untuk kuliah luring. Saya kemarin minta, katanya sih bisa dipakai yang di lantai 4, yang ruangan itu ya, ruangan gedung yang sekarang dipakai ya, di atasnya gedung FKIP ya, itu katanya ada yang bisa dipakai. Ada yang nanti saya infokan ke itunya ya, ke PJ kelasnya, ke Tasya ya. Nanti bisa untuk Selasa kita bisa pakai ruangan kelas. Kalau misalkan nggak dipakai, yang kelas outdoor aja ya, nggak apa-apa ya, di luar, di halaman. Saya pengen nanti hari Kamis kelasnya kelas luring aja, tatap muka. Kalau misalkan bisa di ruangan, ambil yang di lantai 4. Kalau nggak bisa, nanti bisa di outdoor, di halaman. Nanti hari masih ini penapisan AMDAL SPL, karena kemarin yang saya lihat di hasil kuis yang benar semua nggak ada. Yang jawabnya 5 benar semua nggak ada. Ada yang jawabnya benar 4, cuma ada 3 orang. Hanya 3 orang aja. Jadi yang kebanyakan hanya benar 2 sama benar 1.
yang sama sekali, yang nol ada beberapa, cuma nggak banyak. Yang banyak sih hanya benar 1 sama benar 2. Jadi kayaknya harus dipelajari ulang. Jadi nanti hari Kamis kita belajar ulang lagi untuk cara penapisan AMDAL, UKUP sama SPPL. Cuma mungkin lewat luring supaya bisa lebih jelas, lebih mengena. Kalau kemarin kan UIS kan mungkin masih belum paham ya. Nanti kita bahas ulang lagi di hari Kamis depan. Semoga bisa luring, bisa ketemu langsung dengan saya. Kalau ada kelas di atas pakai, kalau nggak ada nanti di Oke, apa ya, bisa ya? Oke, mungkin itu aja dari saya. Nanti saya infokan ke PJ kelasnya, ke Tasya. Kalau jadi hari Kamis kita pertemuan luring. Oke, itu aja dari saya. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info berikutnya nanti saya sampaikan ke PJ kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Enggak, silakan kalau mau. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Ya. Ya, sama-sama.